Shalom para pemuji dan penyembah Tuhan, shalom. Sukacita Tuhan ada pada hari ini. Sukacita Tuhan ada dimanapun teman-teman berada. Saat ini bersama-sama kita mau bersatu hati. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita berbeda tempat, walaupun saat ini kita berbeda waktu, tapi kita percaya kuasanya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya akan tetap menyertai kita. Amin. Santo Agustinus berkata, ia yang bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Dan saat ini kita yang menerima kasih sukacita surga, kita mau naikkan pujian ini dengan penuh sorak-sorai. Amin. Bersama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang di rumah, yang dimanapun berada, bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora.
sukacitamu dari surga. Amin. Saat ini kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau angkat tanda kemenangan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiada henti-hentinya kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk segala kebaikan, rahmat, dan kasih yang boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena inilah kerinduan kami, karena inilah bentuk ungkapan syukur kami. Kami mau kembalikan hanya bagi nama-Mu. Biarlah Engkau yang boleh bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami percaya di saat kami memuji, kami mengangkat tangan kami, kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami percaya, kami punya iman, Engkau yang telah wafat, Engkau yang telah bangkit bagi setiap kami, membebaskan kami saat ini. Karena Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami, Engkau tempat perlindungan bagi setiap kami. Di saat badai bergelora, kami tidak perlu takut, karena kami punya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Pujian ini kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu.
Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Terpujilah Engkau, karena Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, karena Engkaulah perlindungan bagi setiap kami. Saat ini kami datang untuk menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami. Biarlah kami boleh mengangkat hati kami, mengangkat setiap pujian kami hanya bagi nama-Mu. Engkau yang bertahta di atas pujian kami saat ini. Engkau yang bertahta di atas hidup kami saat ini. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. kami datang kepadamu saat ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di biarlah kami boleh angkat atas setiap hati pujian. kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
makarabasyara rabastikira la yarabasyara rabatakarabash. Ina makarala yarabasyara rabastikira la yarabasyara la yarabastikira. Ina makarala yarabasyara la yarabasyara rasta. Ina makarabasyara rabastikira la yarabas. Haleluya. Tuhan berkuasa atas hatimu saat ini. Tuhan berkuasa atas hidupmu saat ini. Terima kasih. Inilah setiap hati kami yang rindu untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Biarlah sukacita surga boleh tercurah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini kami akan belajar mengambil bagian yang terbaik seperti yang Maria lakukan untuk mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Engkau boleh memakai Pak Stefanus dengan kuasa kasih-Mu sendiri. Apapun yang disampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Nama-Mu yang boleh senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Sungguh saya merasa diberkati dengan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan dari Worship Talk yang dipersembahkan dari Dekanat Pusat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya diminta untuk boleh berbicara tentang kerendahan hati, khususnya di dalam pelayanan. Berbicara kerendahan hati, saya jadi ingat satu ilustrasi tentang sebuah lilin. Teman-teman tahu ya, yang namanya lilin itu. Lilin akan terus menyala selama dia ada. Tapi pada saat lilin itu habis, maka dirinya juga habis. Maka bolehlah kita melihat pelayanan kita seperti sebuah lilin yang boleh terus menjadi cahaya bagi setiap orang walaupun diri kita tidak dihargai. Walaupun diri kita habis, tidak tersisa. Oleh karena itu, pada hari ini, izinkan saya boleh berbagi dengan teman-teman sekalian, berbicara tentang kerendahan hati, dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Teman-teman pasti ingat, ini firman berbicara tentang apa? Yaitu tentang dua orang, yaitu orang Farisi dan juga pemungut cukai yang berdoa ke bait Allah. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk boleh membaca firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan merendahkan semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu.
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Teman-teman, dari bacaan hari ini kita boleh katakan inilah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Teman-teman, mari kita melihat dari ayat yang ke-9. Dikatakan di sini adalah, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Apa yang teman-teman bisa bayangkan? Bahwa hari itu Yesus memberikan perumpamaan karena apa? Karena situasi kehidupan saat itu kita bisa melihat banyak kali orang suka menganggap dirinya benar. Dan juga suka menganggap orang lain itu adalah orang, ya kamu siapa? Ya. Suka merendahkan diri, merendahkan orang lain. Maka Yesus memberikan perumpamaan ini. Saya melihat bahwa perumpamaan yang Yesus buat selalu yang terbaik. Kenapa saya katakan terbaik? Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, Yesus selalu tidak jauh dari kehidupan manusia. Contoh, perumpamaan tentang air kehidupan. Karena air tidak jauh-jauh dari kehidupan manusia. Perumpamaan tentang gembala yang baik. Karena pada saat itu kehidupan seorang gembala sangat orang kenal sekali. Kemudian juga saat ini dia memberikan perumpamaan tentang orang yang satu adalah Farisi, yang satu pemungut cukai. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini, teman-teman? Kenapa? Karena tadi dikatakan di awal bahwa Yesus memberikan perumpamaan ini karena seringkali orang itu menganggap dirinya benar dan suka merendahkan orang lain. Pertanyaannya untuk teman-teman sekalian, kalau ada perumpamaan dari Tuhan Yesus seperti ini, teman-teman berada di posisi yang mana? Apakah yang suka merendahkan orang lain atau sebaliknya meninggikan orang lain? Kalau berbicara tentang merendahkan orang lain, saya jadi ingat pengalaman saya. Ya, pengalaman saya dengan istri saya. Pada saat ada satu kegiatan, saya berjumpa dengan orang lain, lalu saya dan istri saya memberikan salam, shalom, shalom. Kemudian saya memperkenalkan diri saya, istri saya juga memperkenalkan diri saya, ini istri saya. Tapi pada saat saya memperkenalkan diri dan juga istri saya memperkenalkan diri, sikap orang yang saya ajak untuk berbicara, dia punya sikap seperti ini. Lalu dia lihat saya dari atas kepala saya, lalu sampai ke kaki saya. Teman-teman, pada saat teman-teman merasakan seperti itu, ya, saya juga merasakan serasa, aduh saya apa ada yang salah. Saya lihat baju saya tidak ada yang bolong, saya pakai sepatu. Karena kalau pada saat saya pakai sendal, mungkin saya malu. Tetapi orang itu melihat dari atas sampai ke bawah. Kalau saya pada saat itu, saya sebenarnya kecewa.
Ya, saya benar kecewa, tapi saya ingat satu firman dari Putra Sirak bab 2 ayat yang kelima. Itu firman pegangan saya sekali. Karena dikatakan di dalam Putra Sirak bab 2 ayat 5 dikatakan demikian. Bahwa emas diuji kemurniannya melalui pembakaran. Dibakar. Maka kita anak-anak Allah sebagai pengikut Kristus akan diuji kemurnian kita melalui dibakar. Bisa jadi kita dibakar dengan kita direndahkan. Bisa jadi kita dibakar dengan ucapan-ucapan. Bahkan saya saat ini juga saya merasa banyak orang yang mungkin menceritakan tentang saya. Kalau cerita tentang kebaikan saya, nggak ada masalah. Tapi kalau banyak orang menceritakan tentang mungkin negatifnya saya, tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, bukan apa atas yang dirasakan oleh saya. Bisa jadi orang berkata, oh yang namanya Stefanus itu orangnya sombong. Bisa jadi orang berkata, oh yang namanya Stefanus itu orangnya tidak benar. Tapi apakah sudah diuji? Apakah sudah dicek benar atau tidak? Bahwa yang namanya Stefanus itu orang yang sombong. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengingatkan kita bahwa kita jangan suka merendahkan orang lain atau menganggap diri kita benar. Maka ayat yang selanjutnya kita boleh melihat bagaimana dua orang ini. Dua orang ini datang ke bait Allah untuk berdoa. Catat teman-teman, mereka datang menghadap Tuhan. Yang satu Farisi, yang satu pemungut cukai. Dan kita tahu bahwa banyak orang menganggap orang Farisi adalah orang benar. Orang yang selalu hidup suci. Tetapi pemungut cukai adalah kelompok orang yang dianggap berdosa. Yang dianggap musuh masyarakat. Kenapa? Karena pemungut cukai pada saat itu dianggap adalah sebagai kawan dari penjajah. Yang suka mengambil uang untuk kerajaan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa melihat sikap dari dua orang ini? Mari teman-teman, kita belajar dari dua orang ini tentang kerendahan hati. Yang pertama, orang Farisi. Kita lihat sikap dia berdoa. Pertama dia berdoa dengan kata-kata apa? Tuhan, aku tidak sama dengan orang lain. Aku bukanlah seorang pezina. Aku bukanlah seorang perampok. Dan aku bukan seorang yang lalim. Pada saat dia berdoa, mungkin bayangan saya, Allah di atas sana mendengar doa orang Farisi itu benar. Ah, yang benar. Kamu bukan berzina, yang benar. Kamu bukan orang lalim, ah yang benar. Bisa jadi Allah berkata dalam hatinya, oh kok begitu. Tetapi bagi orang Farisi menganggap dirinya benar. Bagaimana teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Kalau saat teman-teman datang, ketemu orang berkata, saya orang benar loh. Saya tidak pernah merampok. Saya tidak pernah berbuat lalim. Dan saya tidak sama seperti pemungut cukai itu. Apa sikap teman-teman? Pasti teman-teman berpikir, benar atau tidak ya? Benar atau tidak ya? Kalau benar, kenapa dia harus ngomong seperti itu? Bahkan lebih dahsyatnya lagi, orang Farisi berkata bahwa
Tuhan Allahku, saya selalu berpuasa. Puasanya apa? Seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali, saya ingat kalau setiap kali kita mau berpuasa, seringkali seminggu 2 kali. Hari apa teman-teman? Pasti Senin, Kamis. Ya. Mungkin saya ngebayangin, mungkin orang Farisi ini dia berpuasanya Senin, Kamis. Senin, Kamis. Maka dia nafas juga Senin, Kamis. Senin, Kamis. Nah, teman-teman yang terkasih di Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan bahwa dia katakan, saya selalu memberikan perpuluhan. Perpuluhan artinya apa teman-teman? Bahwa dia memberikan 1/10 dari penghasilannya. Dia selalu memberi kepada Tuhan. Tuhan juga yang bertanya, benar. 1/10. Benar. Teman-teman, bagi saya pribadi jujur, kalau saya melihat atau saya mendengar kata perpuluhan, itu kata kuncinya bagi saya adalah apakah saya sudah memberikan bagian kepada Allah? Apa yang menjadi hak Allah? Apakah aku sudah memberikan bagian kepada keluargaku? Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, kerendahan hati, kemurahan hati, hendaklah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari sikap orang Farisi ini, kita belajar apa? Arti kesombongan. Tipe kesombongan. Pertanyaannya kepada teman-teman yang di rumah, yang boleh menonton Worship Talk ini, persembahan dari Dikena Pusat. Teman-teman berada, apakah teman-teman di posisi seperti orang Farisi? Bisa jadi saya juga pernah menjadi orang Farisi. Ya. Bisa jadi saya merasa selalu berkata, Tuhan, saya sudah memberikan pelayanan. Saya sudah memberikan terbaik kepadamu. Itu saya pernah lakukan teman-teman. Ya, jujur, karena pada saat saya mengalami satu peristiwa kehidupan saya dengan istri saya merasa saya sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tapi kenapa masalah menimpa dalam kehidupan saya? Saya komplain, Tuhan, saya sudah memberikan yang terbaik. Saya sudah memberikan apapun yang Tuhan ingini dalam kehidupan saya. Ternyata benar kata terakhir. Apa yang menjadi keinginan saya. Artinya pelayanan saya bukan untuk melayani kemuliaan Tuhan atau keinginan Tuhan. Ternyata seringkali pelayanan saya hanya untuk melayani kemauan saya. Sehingga saya terperangkap di dalam kesombongan. Dan Tuhan mengingatkan itu. Maka teman-teman, jangan seperti saya yang pernah terperangkap pada kesombongan. Dan saya diuji, saya dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seperti orang pemungut cukai ini. Orang yang merasa dirinya tidak sempurna. Dan saat ini saya rasakan, Tuhan, hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, bentuk hamba-Mu ini Tuhan, seperti yang Kau kehendaki. Bukan apa yang seperti aku kehendaki. Maka teman-teman, mari kita belajar dari sikap si pemungut cukai ini. Bagaimana sikap si pemungut cukai? Pada saat dia berdoa, dia berdiri agak jauh. Ya. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul-mukul dadanya. Mengapa? Karena dia merasa dirinya tidak sempurna. Dia merasa dirinya penuh dengan kedosaan. Pada saat kita merasakan diri kita tidak sempurna, pada saat kita merasakan bahwa kita banyak melakukan kedosaan, siapakah aku ini? Maka saya yakin dan percaya si pemungut cukai ini akan bernyanyi seperti ini.
siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, siapa aku ini Tuhan? Yang orang berdosa ini Tuhan. Maka pada saat kita boleh melayani Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, gunakan kata ini, kerendahan hati. Oleh karena itu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sikap kerendahan hati yang dilakukan oleh pemungut cukai ini, karena dia menyadari dirinya tidak sempurna. Bahkan dia percaya bahwa Allah lah yang penuh kasih yang akan mengampuninya. Maka sikap kerendahan hati diperlukan di dalam pelayanan kita. Lebih-lebih pelayanan di dalam keluarga kita. Kalau kita sebagai bapak rumah tangga, kalau kita mungkin ya sebagai bapak rumah tangga selalu mencukupi apapun, bahkan bisa memberikan yang terbaik kepada istri kita. Dan mungkin pada saat istri kita tidak bekerja, timbul sikap dari kita sombong. Istri saya tidak bekerja, saya selalu bekerja, berarti saya dong yang berkuasa. Hati-hati. Hati-hati apa yang kau pikirkan. Hati-hati apa yang kamu melakukan. Maka belajarlah dari pemungut cukai ini, dia berkata, ya Allahku yang maha kasih, ampunilah aku yang tidak layak ini. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pelayanan kita, ya, hendaklah kita juga boleh berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku boleh melayani Tuhan, itu menjadi berkat bagi hamba-Mu ini Tuhan. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya masih ingat pelayanan saya dimulai dari pada saat saya hanya sebagai yang ngangkat kursi. Jadi setiap kegiatan, ya, saya aktif waktu itu di Sepsekina, selalu saya bagian perlengkapan. Sampai pada akhirnya Tuhan izinkan boleh saya melayani menjadi seorang pewarta mimbar. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu saat ini. Kami mau menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pujian, maka saya mengundang tim pujian boleh bersama kami. Kita angkat sebuah lagu, Hati Hamba. Mari teman-teman, dengan sepenuh hati, dengan iman, kita angkat pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Benar Tuhan, ini kami Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
Yesusku. Ini kami Tuhan, kami mau mempersembahkan hati kami, hati sebagai seorang hamba yang hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau boleh pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang berbicara tentang kerendahan hati. Bentuklah kami Tuhan seperti yang Kau kehendaki, di mana setiap pelayanan kami boleh terjadi karena kuasa-Mu dan juga karena kerendahan hati kami. Biarkanlah apapun yang kami lakukan dan setiap langkah hidup kami dan setiap pelayanan kami boleh memiliki hati sebagai seorang hamba, memiliki kerendahan hati untuk boleh terus menyembah-Mu, dan biarlah setiap talenta kami untuk boleh memuji-muji-Mu dengan segala kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Kau boleh berikan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin.